Hey gengs, kembali lagi di Kata Muji nge-review film. Kali ini Mimin akan ngebahas alur film menggabungkan aspek fantasi, kriminal, dan juga mitologi. Film ini menyinggung perihal sebuah tindakan kriminal yang secara tidak sengaja bertemu dengan sosok makhluk mitologi El Sussurro dari budaya pop Uruguay dan Argentina. Sedikit ambigu dan awal film terasa aneh, namun tetap patut untuk kalian tonton bagaimana keseruannya. Inilah dia alur cerita film The Whisper. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang perempuan bernama Lucia yang tengah menghilangkan jejak di sebuah rumah yang baru saja dimasukinya. Lucia menggunakan cairan antiseptik penghilang noda untuk membereskan kekacauan yang telah terjadi di kediaman orang yang tadi kenal. Dan di saat Lucia membersihkan rumah itu, ia menemukan sebuah hidden semua kamera tersembunyi di dalam jam waker. Di lain ruangan itu terdapat seorang pria bernama Victor. Victor merupakan ayah kandung dari Lucia yang juga otak dari penyerangan random kepada rumah orang yang tadi kenal ini. Saat Victor membersihkan dirinya, ia mendapatkan sebuah anting emas dari milik korbannya. Dalam percakapan antara Victor dan Lucia, Lucia bergumam jika tindakan mereka kali ini terlalu berlebihan dan mencolok. Dari percakapan pendek itu, kita juga akan tahu ternyata Victor sebenarnya dikurung oleh Lucia. Namun Victor berhasil kabur dari kurungan Lucia itu sampai ia mengamuk di kediaman orang random pada malam ini. Lucia juga mengegaskan kenapa Victor tega berbisik kepada Adrian yang tak lain adalah adik kandung dari Lucia. Masih belum diketahui maksud kata berbisik itu tentang apa. Empieza a ser demasiado. Demasiado río. ¿La querés? Si no la vendo. Norma, llegué. Lucia yang dikurung di dalam toilet hanya bisa menyaksikan korban lain yang dijatuhkan oleh Victor lewat lubang celah pintu toilet tersebut. Lalu Lucia mengambil memory card micro SD dari kamera tersembunyi tadi. Adegan film berpindah kepada sebuah mobil minivan yang dikendarai oleh Lucia. Lucia melewati sebuah jalan yang sedang mengadakan karnaval di daerah Listik. Serta juga ada papan pemberitahuan beberapa poster wanita hilang di tepi jalan tersebut. Lucia sampai pada sebuah rumah terbengkalai dan membuka gerbang rumah yang sudah dirantai. Rumah tersebut mempunyai halaman yang begitu luas dan terlihat sudah banyak tanaman yang menjalar di rumah itu. Lucia memasuki rumah tersebut untuk melihat-lihat kondisi di dalamnya. Di dalam rumah itu, Lucia bertemu dengan seekor kucing yang memiliki kalung nama Jackson. Karena tidak ingin mengurus kucing, Lucia mengeluarkan Jackson dari rumah itu. Setelah melihat keadaan rumah, Lucia kembali ke mobilnya dan membangunkan adik kandungnya yang bernama Adrian. Nampaknya Adrian mengalami selektif mutisme, kondisi yang mengharuskannya untuk berkomunikasi melalui bahasa isyarat. Saat Lucia meminta Adrian untuk bergerak pindah ke dalam rumah, Adrian tampak mager dan malah mengeraskan volume suara radio portable di mobil Lucia menggunakan sebuah remote. Ternyata Adrian bukan mager, namun dia ingin kembali pulang ke rumah sebelumnya. Dalam percakapan antara Lucia dan Adrian, mereka telah berpindah-pindah rumah lebih dari 7 kali. Adrian ingin kembali berkumpul bertiga dengan Victor ayah kandungnya. Tapi karena sebuah alasan, Lucia memberikan pengertian kepada Adrian bahwa mereka tidak bisa tinggal dengan Victor untuk sekarang ini. Lucia juga menjelaskan kepada Adrian jika rumah ini merupakan warisan dari ibu mereka jika suatu saat Adrian dan Lucia membutuhkan tempat untuk bernaung. Lucia berkata jika kehidupan lama mereka telah berakhir dan meminta Adrian untuk menggunakan headset full bass kabel sebelum mereka pergi masuk ke dalam rumah barunya. Film beranjak ke daerah perhutanan kawasan Listik yang tengah melakukan karnaval. Nampak seorang gadis bernama Maria tengah berjalan kaki di tepi jalan. Di tengah jalan itu, Maria melihat sebuah mobil van misterius melewatinya, dan mendadak mobil van tersebut putar arah menuju ke arah Maria. Maria yang takut segera melakukan panggilan telepon, namun sayangnya pulsa Maria tidak mencukupi untuk melakukan panggilan, membuat Maria harus kabur dan berlari ke dalam hutan.
Dalam pengejaran itu, nampak dua orang pemuda berhoodie dan menggunakan topeng wajah sedang berusaha mencari Maria. Mungkin saja kedua pria ini terlibat dalam kasus maraknya orang hilang akhir-akhir ini di daerah Listik. Maria yang sudah berusaha bersembunyi, namun akhirnya setelah berhasil menangkap Maria, dua pria berhoodie bak gaya Alan Walker ini menemukan gerbang tempat tinggal dari Lucia yang sebelumnya terkunci sekarang sudah terbuka, menandakan jika kediaman itu sudah dihuni. Bisa jadi kedua pemuda misterius ini juga akan menargetkan Lucia. Malam hari di kediaman Lucia, ia nampak sedang merapikan pakaian dari dalam koper yang dibawanya. Terlihat Adrian mendatangi kamar dari Lucia dengan masih menggantungkan headset full bass di leher, sambil protes jika rumah ini tidak memiliki TV. Menurut Adrian, rumah baru mereka seperti gua yang tidak memiliki fasilitas hiburan sama sekali. Bahkan Adrian juga ingin tidur sekamar dengan Lucia, tapi Lucia melarang hal itu karena Adrian juga telah memiliki kamar sendiri. Dale, ciao, ciao, ciao. Di saat tengah malam, Lucia sudah tertidur pulas. Dia dibangunkan oleh suara alarm dari mobilnya yang mendadak berbunyi sendiri. Adrian yang tidur bersamanya juga mendengarkan hal itu. Lucia segera bergerak dan meminta untuk Adrian tetap di dalam kamar dengan menggunakan headset, lalu memutar musik lewat MP3. Lucia bergerak mengendap ke bagian depan rumahnya untuk memastikan apakah ada penyusup yang datang. Dilanjutkan, ia mengambil tiles untuk mematikan suara alarm mobilnya dari dalam rumah. Namun, mungkin disebabkan jarak yang terlalu jauh dari dalam rumah dan bagian luar, sehingga itu di luar frekuensi dari remote kilas mobil Lucia. Terpaksalah Lucia berjalan keluar dari rumah untuk mendekatkan diri kepada mobil itu guna mematikan alarmnya. Anehnya, saat sudah dimatikan dan Lucia membalikkan tubuh untuk kembali masuk ke dalam rumah, mobil itu kembali mengeluarkan suara alarm. Lucia yang kebingungan mencoba mendekati mobil miliknya untuk melakukan pengecekan secara langsung. Di dalam rumah, Adrian yang sedari tadi menggunakan headset full bass dengan musik, mulai membuka headsetnya dan mendengarkan sebuah suara bisikan misterius yang bahkan tidak memiliki arti apapun suara itu. Yang pasti suara berfrekuensi rendah dan nyaris tak terdengar tersebut membuat Adrian mulai melangkah ke arah lain dari rumah yang ia tinggali saat ini. Ya, kalau dilihat dari gerak tubuh Adrian, suara yang ia dengarkan termasuk dalam kategori the fear frequency, yaitu frekuensi infrasound yang bisa memicu reaksi fight or flight dari tubuh manusia. Makanya terlihat bulu roma dari Adrian berdiri. Ini disebabkan oleh bagian amigdala menginterpretasikannya sebagai ancaman atau bahaya besar yang samar. Otak Adrian langsung membanjiri tubuh dengan hormon stres, kortisol, dan adrenalin. Sementara Lucia yang tidak menemukan apa-apa di luar sana, kembali ke dalam rumah, mengunci pintu rumah, dan mendengarkan suara genangan air dari arah toilet rumahnya, yang mendapati jika wastafel kamar mandi tergenang karena ditutupi oleh suatu benda yang tak lain adalah anting emas yang di awal film diambil oleh Victor. Esok pagi, Lucia membuat jus yang di blender dan diberikan kepada Adrian. Sembari juga Lucia curiga jika Adrian mengetahui apa yang terjadi tadi malam. Sebab Lucia menemukan anting emas, serta juga bertanya apakah Adrian melepaskan headsetnya semalam dan mendengarkan sebuah bisikan. Adrian mengakui jika semalam ia sempat melepaskan headsetnya sebentar dan mendengarkan bisikan yang dimaksud oleh Lucia, yang memicu kemarahan spontan dari Lucia. Sebab menurut Lucia, jika bisikan yang dikirimkan oleh Victor ayah mereka bisa membuat keberadaan Lucia dan Adrian diketahui oleh Victor. Terjawab ternyata Lucia ingin menjauhkan Adrian dari Victor, karena Adrian ini mewarisi darah El Sussurro,
atau vampir dari Victor. Lucia kembali memakaikan headset kepada Adrian, namun Adrian melepaskan kabel headset itu dari MP3 miliknya. Saat bertengkar dengan Adrian, Lucia menyadari satu hal, jika berkemungkinan seseorang telah masuk ke dalam rumahnya. Saat mengendap, Lucia menemukan Jackson di bawah ranjang sebuah tempat tidur. Untuk memanggil Jackson, Lucia menggunakan sinar laser dari kiles mobilnya, membuat Jackson mengejar sinar itu. Lalu Lucia menangkap Jackson untuk melepaskannya kembali. Tapi ada satu pintu yang terkunci, membuat Lucia harus mengeluarkan Jackson dari jendela rumahnya. Lucia penasaran apa yang dibawa oleh Jackson dan dimainkan di bawah ranjang. Lucia pun mengambil benda misterius tersebut, dan ternyata adalah sebuah jari. Hal itulah yang membuat Lucia semakin sadar kalau ada yang janggal di dalam kediamannya ini. Untuk mengetahui apa yang terjadi, Lucia membuka MacBook miliknya untuk mencari informasi kemungkinan orang hilang ataupun kejahatan yang terjadi di daerah Listik ini. Di dalam pencarian internet itu, Lucia menemukan banyak artikel orang hilang selama karnaval berlangsung di Listik, membuat Lucia pun memeriksa semua bagian jendela dan pintu rumahnya. Untuk berjaga-jaga, Lucia pun menyimpan sebuah gunting tanaman di dalam sakunya. Lalu di siang harinya, Lucia membawa Adrian untuk mengelilingi hutan dekat rumahnya, sembari juga mencari kayu bakar untuk pemanas ruangannya. Lucia sendiri memiliki panggilan kode kepada Adrian, yaitu Marco Polo. Apabila Lucia menyebutkan Marco, maka Adrian akan meresponnya dengan sebuah ketukan. Marco. Polo. Dalam penelusuran di dalam hutan itu, Lucia dan Adrian tidak sengaja menemukan sebuah bangunan terbengkalai. Merasa tempat tersebut harus ia jauhi, Lucia meminta Adrian untuk segera pergi dari tempat tersebut. Vamos, acá no hay nada. Malam harinya Adrian memberikan kode jika Lucia hari ini bertingkah aneh. Namun Lucia yang sedang mengkhawatirkan sesuatu sedikit kesal kepada Adrian dan meminta Adrian untuk lebih baik berbicara kepadanya. Dilanjutkan, Lucia membersihkan diri dan menemukan sebuah lebam di tubuhnya yang tidak disadari oleh Lucia. Lalu ia bergerak menuju ke dalam kamar, mengira jika Adrian ada di dalam kamarnya. Namun tampaknya Adrian malam ini memilih untuk tidur di dalam kamarnya sendiri. Saat terbangun tengah malam, Lucia terfikirkan sesuatu dan membuka sebuah kaleng whiskas, lalu memanggil Jackson. Setelah Jackson datang, Lucia mengambil Jackson dan meletakkan kamera kecil tersembunyi yang pernah ia temukan di salah satu rumah korban di awal di kalung Jackson, guna untuk mengawasi sekeliling daerah rumah Lucia itu. Dan dilanjutkan di malam itu juga, Lucia menguburkan jari yang tadi siang ia temukan. No vas a estar 4 horas lamiéndote las bolas, ¿no? Nah, malam itu, pas tidur, Lucia ngalamin yang namanya post-traumatic dream, alias mimpi pasca trauma. Ini bukan mimpi fiktif biasa ya, tapi otak Lucia lagi muter ulang rekaman memori asli yang pernah bikin mental dia terguncang. Di mimpinya, kita diajak nostalgia ke momen anget pas Lucia lagi ngajarin adiknya Adrian tentang dasar ilmu fisika. Dia nunjukin kalau kandungan asam sitrat di buah jeruk itu bisa berfungsi sebagai cairan elektrolit yang bisa mengalirkan muatan listrik sampai bisa bikin lampu bolam kecil menyala. Tapi ya, namanya juga mimpi trauma. Kedamaian itu nggak bertahan lama. Tiba-tiba ayah mereka, Victor, datang. Sadar ada yang gak beres, Lucia refleks langsung nutup mata Adrian. Di sini kelihatan banget protective instinct atau insting pelindung seorang kakak yang gak mau adiknya ikutan ngelihat hal mengerikan. Victor datang dengan berlumuran sirup marjan rasa pandan, dan Lucia pun menegurnya, sebab Victor harus bisa mengontrol dirinya sendiri. Beberapa percikan momen lain juga berbenturan dengan mimpi tersebut. Victor yang beranjak pergi ke sebuah ruangan loteng dihampiri oleh Lucia. Victor berencana untuk mengikat dirinya dengan rantai agar tidak lost control kembali. Namun momen saat Lucia mendekatinya ini membuat Victor mendadak menyerang Lucia. Lucia langsung terbangun setelah mengalami mimpi buruk itu. Secara medis, mimpi Lucia sengaja kepotong pas adegan diserang karena otak kita punya sistem pertahanan bernama repressive coping. Otak Lucia sengaja ngeblokir memori kelanjutan serangan itu karena terlalu menyakitkan untuk ingat kembali.
Namun selain itu, Lucia juga menemukan dirinya sudah berada di lantai dengan keadaan nyeri di beberapa bagian tubuhnya. Lucia mulai bergerak untuk mengambil sebotol air mineral, tapi perhatiannya teralihkan oleh dentuman suara kembang api di luar. Lalu Lucia melanjutkan langkahnya kembali ke kamar. Tapi di anak tangga pertama, ia menemukan kamera kecil yang diletakkan di kalung Jackson sudah berada kembali di dalam rumah dengan kondisi yang telah rusak. Penasaran, Lucia pun mengambil memory card tersebut dan melihat hasil rekaman kamera itu lewat Apple MacBook miliknya. Dari rekaman itu, terlihat Jackson pergi ke tempat bangunan tengah hutan yang ditemukan oleh Lucia tadi siang. Di sana, Jackson menghampiri beberapa orang yang melakukan tindakan kejahatan kepada seorang wanita yang mungkin saja adalah Maria. Dan tidak lama setelah melakukan hal tidak pantas itu, Maria pun dipindah alamkan. Lalu salah seorang pelaku malah memanggil Jackson agar Jackson memakannya. Namun pelaku tersebut melihat sebuah kamera di kalung Jackson. Rekaman dari kamera kecil di kalung Jackson masih berlanjut sampai para pria itu menyambangi ke kediaman dari Lucia saat ia tidur tadi. Tanpa sepengetahuan Lucia, para pria misterius itu mendatangi Lucia yang sedang tidur dan memberikan sebuah cairan kepada Lucia membuat semakin terlelap. Namun di luar dugaan, ternyata Adrian mengetahui hal itu, membuat Adrian kabur, serta para pelaku menjatuhkan tubuh Lucia. Terjawablah kenapa Lucia saat bangun tadi merasakan tubuhnya kesakitan. Ingin tahu kebenarannya, Lucia langsung mencari Adrian di dalam rumah. Dan benar saja, Adrian tidak ada di sana. Lucia langsung menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan kejadian itu. Tapi karena memang sedang karnaval, membuat pihak kepolisian yang menerima laporan tersebut mengira kalau Lucia sedang kurang sadar. Dan tanpa sepengetahuan Lucia, ada sosok di luar jendela yang sedari tadi mengawasinya. Tres hombres entraron a mi... Meskipun pada akhirnya Lucia pun sadar ada seseorang di luar sana, lewat bayangan dari celah pintu, Lucia berniat untuk kabur dan keluar dari rumah menghindari pengejaran dari pria misterius tersebut. Namun sayangnya, setiap jendela di rumah itu telah dilengkapi oleh jeruji besi yang menghalangi. Mau tak mau, Lucia pun memutuskan untuk bersembunyi. Bermodalkan gunting tanaman tadi, Sang Lucia berhasil melawan untuk membela dirinya. Sementara itu, Adrian yang tengah kabur berlari ke dalam hutan untuk menghindari kejaran dari para pria psikopat tadi. Di situasi yang kritis tersebut, memunculkan ingatan masa lalu dari Adrian, saat dimana Adrian sedang mengerjakan tugas sekolah dan baterai MP3-nya habis. Adrian mencopot kabel headset dari MP3-nya dan terjadi glitter lampu di ruangan itu. Sementara kilasan masa lalu tentang Lucia juga terjadi seketika, di mana Lucia berniat membersihkan sebuah rumah random yang diserang oleh Victor. Di dalam rumah itu, Lucia menemukan sebuah foto keluarga pemilik rumah yang memiliki seorang bayi. Lucia sadar kemungkinan Victor, ayahnya, tidak menyakiti si bayi itu. Namun untuk memastikan hal tersebut, Lucia menghampiri kamar bayi yang dimaksud. Di sana, Lucia melihat jika bayi itu telah terkontaminasi dengan darah El Sussurro milik Victor, membuatnya menjadi makhluk terkutuk yang tidak memiliki kehendak sendiri. Untuk tidak menimbulkan kekacauan lebih, Lucia pun membuka jendela kamar agar cahaya matahari mengenai makhluk itu. Berakibat, makhluk terkutuk yang mereka sebut dengan Maldito pun terbakar oleh cahaya matahari. Dan di saat yang sama, timbul keanehan pada Adrian yang mendengarkan bisikan bloodline vampir dari Victor. Adrian mulai menggesek-gesekkan jarinya dan pergi entah kemana.
Lucia sadar ada yang tak beres, langsung kembali ke rumah dan mendapati kalau Adrian berniat courting umur sebab terpengaruh oleh bisikan dari Victor. Lucia langsung menyambangi Victor, memberitahukan kalau Adrian sudah lost control karena bisikan bloodline dari vampir Victor. Tapi menurut Victor, dia hanya ingin Adrian segera terbebas dari kutukan darah vampir ini. Sebab suatu saat, Victor yakin kalau Lucia tidak akan bisa menjaga Adrian. Karena hanyalah Adrian saja yang mewarisi darah vampir dari Victor. Sementara Lucia sendiri hanyalah manusia biasa. Hal itulah yang menjadi faktor utama kenapa Lucia meninggalkan Victor dan pergi bersama Adrian untuk menjauhi Adrian dari bisikan Victor. Alasan Adrian menggunakan headset agar ia tidak mendengarkan bisikan dari frekuensi rendah milik Victor itu. Adrián. Adrián. Está fuera de control. ¿Por qué ahora? Te susurraste. A tu hijo lo ibas a matar. Y ella está listo. Él no tiene que ser como vos. Adegan film kembali ke malam penyerangan dari para psikopat itu. Lucia mendengarkan suara dari luar pintu rumah yang ternyata Adrian telah menumbangkan kedua psikopat bertopeng tadi. Melihat kondisi Adrian, Lucia sadar kalau Adrian sudah meminum darah dari kedua pria itu, membuat Adrian sekarang sudah menjadi vampir seperti Victor. Lucia segera meminta Adrian untuk membersihkan dirinya. Saat itulah terjadi fenomena yang disebut medis sebagai hyperakusis atau sensitivitas berlebih terhadap suara. Suara sepele kayak detak jam dinding atau langkah kaki kedengeran keras banget di kuping dia. Persis kayak efek frekuensi infrasonik yang bikin indera pendengaran jadi super peka. Bukan cuma kupingnya, matanya juga ngalamin fotofobia, alias nggak kuat melihat cahaya lampu yang menurut dia silau banget sampai bikin pusing. Ini tanda kalau sel-sel retina matanya lagi bermutasi ekstrim untuk beradaptasi dengan kegelapan. Khas banget sama ciri fisik makhluk nokturnal atau vampir. Jari-jari tangannya itu kelihatan bias, kabur, dan gak sinkron. Pas digerakin, jarinya memicu bayangan-bayangan lain yang gak nyata di sekitarnya. Nah, visual ini mirip banget sama yang dirasain orang penderita mata minus ekstrim myopia atau silinder astigmatisme pas lagi gak pakai kacamata. Adrian yang tidak mengerti apa yang terjadi padanya diberikan penjelasan oleh Lucia, jika itu adalah efek dari Adrian meminum darah para korbannya. Lalu Lucia membawa Adrian kepada pria yang berhasil ia jatuhkan tadi agar Adrian bisa menghisap darah pria itu selagi ia masih hidup. Namun Adrian yang masih memiliki rasa kemanusiaan menolak hal itu. Tapi menurut Lucia, jika Adrian tidak melakukannya, Adrian sendiri yang akan binasa sebelum matahari terbit. Ternyata hal yang membuat Adrian takut menjadi vampir secara utuh adalah kalau Lucia akan membencinya, seperti Lucia membenci Victor. Tapi Lucia menjelaskan jika ia akan menjaga Adrian agar tidak menjadi seperti Victor. Momen genting itu, Lucia mendengarkan suara dari luar rumah. Akhirnya Lucia sadar, mungkin salah satu dari psikopat tadi masih ada yang hidup. Dan saat Lucia melihatnya, benar saja, kalau salah seorang psikopat itu telah menghilang. No lo hagas, no pueden quedar vivos, ¿me entendés? Mano, y que tampoco es como vos, que matan todo lo que se les cruza. No timamos los aberrantes. Di saat Lucia dan Adrian kembali, psikopat yang ditahan Lucia ternyata telah pindah alam. Lucia memutuskan untuk harus kabur bersama dengan Adrian karena tempat mereka sekarang sudah tidak aman. Ditambah lagi ada Maldito di luar sana. Namun saat masuk ke dalam mobil, beberapa rekan dari psikopat tadi mendatangi kediaman Lucia. Lucia dan Adrian bersembunyi di dalam mobil mereka. Dengan cerdik, Adrian yang meninggalkan MP3-nya di dalam rumah, menghidupkan layar remote dari dalam mobil, memancing perhatian 3 orang berhoodie itu untuk masuk ke dalam rumah Lucia. Namun saat akan membuka pintu mobil, alarm mobil Lucia kembali menyala.
Sementara 2 orang petugas kepolisian yang diminta untuk datang ke rumah Lucia pun berhenti karena melihat seseorang di luar sana yang mereka kira itu adalah orang yang mabuk sehabis karnaval. Namun tanpa mereka tahu, ternyata itu adalah psikopat yang telah berubah menjadi Maldito. Carnaval de mierda. Termina, levantar la mano, ¿sí? Yo voy cubriendo el asiento. Caballero. Caballero, ¿me escucha? ¡Central! ¡Herido! ¡Oficial herido en camino, Lustig! Esta situación y estado. Lucia dan Adrian yang berhasil kabur dari kejaran 3 orang psikopat tadi menemukan kendaraan polisi yang acak-acakan. Lucia meminta Adrian untuk bersembunyi di belakang bagasi mobil, sementara Lucia mencoba mengambil senjata milik polisi itu. Tidak begitu lama, datang psikopat berhoodie di lokasi tersebut. Lucia meminta Adrian untuk berbisik kepadanya agar dapat menghentikan perbuatan dari psikopat tersebut. Walau pada awalnya berjalan normal, tapi tampaknya Adrian belum bisa mengendalikan kekuatannya secara penuh. Ya pasó. Adegan film langsung berpindah kepada Lucia yang sudah tertangkap oleh para psikopat itu. Ternyata mereka adalah orang-orang kurang waras yang menjual video tindakan keji di dunia gelap internet. Dan kali ini korban mereka selanjutnya adalah Lucia, sebab banyak request dari penonton mereka yang tidak sabar menunggu giliran dari Lucia. Saat psikopat itu meninggalkan Lucia guna mempersiapkan sebelum pengambilan video, Jackson datang kepada Lucia. Lucia memiliki ide menggunakan liontin silat dari nama Jackson untuk mengeluarkan sirup marjan pandan dari tangannya, yang nanti digunakan untuk membangunkan Adrian dengan cara memantulkan cahaya matahari ke lantai yang akan diikuti oleh Jackson. Dengan harapan apabila Adrian mencium aroma sirup marjan dari Lucia, Adrian akan segera sadar. Namun sayangnya Adrian tak kunjung sadar, sampai pada akhirnya para psikopat telah datang dan membawa Lucia untuk bersenang-senang sambil direkam dengan sebuah kamera. Tidak beberapa lama Adrian terbangun dan mengetahui kondisi Lucia lewat suara dan aroma sirup marjan itu. Adrian berjalan menuju ke tempat Lucia ditahan. Lalu setelah berhasil menyelamatkan Lucia, mereka berdua berpikir untuk segera kabur dari tempat ini. Namun sayangnya matahari sudah terbit. Lucia harus mencari cara agar menutupi tubuh Adrian untuk tidak terkena cahaya matahari. Dengan cara Lucia akan keluar untuk mengambil van milik para psikopat, dan Adrian akan menunggu di pintu gedung itu. Selain itu, Lucia juga memberikan kode Marco Polo agar tahu kondisi dari Adrian di dalam masih baik-baik saja. Tapi saat kali keempat melontarkan kode tersebut, Adrian tidak memberikan kode ketukan kepada Lucia. Lucia sadar ada yang tak beres, langsung menuju ke gedung itu. Sayangnya, pintu gedung telah terkunci. Ternyata makhluk Maldito terkutuk telah berhasil menemukan Adrian. Adrian yang sedang lemah tidak sanggup untuk melawan Maldito dan memutuskan untuk bersembunyi. Lucia yang telah sampai berusaha untuk mengalahkan si Maldito itu. Tanpa diduga-duga, Maldito berhasil dikalahkan, entah oleh siapa. Saat Adrian membuka pintu persembunyiannya, ternyata itu adalah Victor yang membantu Lucia untuk terhindar dari serangan Maldito. Namun Lucia yang berhasil selamat memutuskan untuk mengunci dirinya dengan rantai dan bergerak ke arah cahaya matahari. Alasannya, Lucia telah terkena gigitan dari Maldito,
yang akan membuat Lucia juga sebentar lagi menjadi Maldito. Lucia meminta Victor untuk membawa dan menjaga Adrian, sebab ia tidak ingin terlihat menyedihkan di akhir hayatnya oleh Adrian. Di luar dugaan, Adrian akhirnya mampu berbicara tanpa menggunakan isyarat lagi untuk menutupi perpisahan mereka. Lalu, film pun selesai. Yo te cuido. Yo te cuido. Nah, gengs, singkat saja untuk segmen penutup kali ini. Film yang baru aja kita bahas tadi judulnya adalah Whisper, produksi kolaborasi Uruguay dan Argentina yang baru aja rilis di bulan Januari 2026 kemarin. Buat kalian yang penasaran sama informasi pasti anggaran dana pembuatannya, karena film ini termasuk dalam kategori film independen yang bergerak di jalur underrated, data budget resminya emang gak dipublikasikan secara terbuka ke publik. Tapi kalau ngomongin soal rating di berbagai situs film, perolehannya berada di kisaran 5,2/10 hingga 5,8/10. Di situs IMDb, film ini mendapatkan skor di kisaran tersebut dari para audiens pencinta horor. Dan ulasan di beberapa situs kritik film lainnya juga memberikan catatan yang senada bagi performa cerita serta konsep uniknya. Nah, ada satu hal yang paling menarik dan wajib kita bahas, yaitu edukasi tentang mitologinya, gengs. Mengenai asal-usulnya, film ini mengangkat sosok makhluk mitologi bernama El Sussurro, yang berakar dari budaya pop dan cerita rakyat lokal masyarakat Uruguay dan Argentina. Dalam bahasa Spanyol, El Sussurro itu arti harfiahnya adalah bisikan. Kisah aslinya sendiri berasal dari mitos urban kuno tentang entitas gaib di hutan atau wilayah terpencil yang suka meneror lewat bisikan frekuensi rendah untuk menyesatkan manusia. Nah, dalam pengembangan ceritanya di film ini, sang sutradara dengan kreatif mengawinkan mitos itu dengan konsep fiksi horor modern, di mana El Sussurro dikembangkan menjadi sebuah kutukan garis keturunan atau bloodline vampir. Karakter yang mewarisi darah ini bakal terikat secara biologis dengan bisikan sang tetua, dan kalau mereka sampai kehilangan kontrol lalu meminum darah manusia, mereka bakal bermutasi total menjadi makhluk terkutuk yang disebut Maldito. Selain mitologinya, film ini juga memberikan segi edukasi sainsnya. Kita nggak cuma dikasih tontonan mistis, tapi juga disuguhin penjelasan ilmiah yang masuk akal. Fokus ke teknologi yang dipakai, film ini memanfaatkan gawai sehari-hari kayak hidden kamera kecil, pemutar MP3, sampai frekuensi remote keyless mobil buat ngegerakin plotnya menjadi penuh teror. Gaya sinematografinya agak kurang ya menurut Mimin. Ada beberapa low-key lighting yang sangat minim banget. Disajikan jadi beberapa detail mungkin akan terlewatkan saat kita menontonnya. Sebenarnya film ini adalah permainan visualnya yang gelap, atmosferik, dan manipulasi fokus kamera. Tapi kalau misalkan pakai kamera sensor besar kayak Arri Alexa, mungkin akan top markotop banget. Film ini juga berhasil secara tersirat ngegambarin penderitaan psikologikal serta perubahan fisik yang dialami Adrian saat terkena efek hyperakusis dan fotofobia. Unsur psikologikal seperti represif coping pasca trauma dan efek nyata dari The Fear frekuensi di film ini bener-bener dieksekusi dengan matang untuk membangun ketegangan dari dalam karakter, bukan cuma ngandelin jumpscare kaget semata. Jadi buat kalian yang suka sama ketegangan intens kayak gini, jangan lupa buat klik tombol like, tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar, dan subscribe biar nggak ketinggalan keseruan lainnya. Nasihat singkat dari Mimin, selalu pasang telinga dan tetap waspada dengan lingkungan sekitar kita. Karena bahaya nyata kadang datang dari bisikan yang paling senyap sekalipun. Segitu saja alur cerita film kali ini. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya di channel Kato Muji. Adio, bye!